Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali anak-anak dalam daring untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Saya harap kalian semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti daring hari ini dengan baik, lancar, sehingga dapat memahami apa yang akan saya sampaikan, dan akhirnya tujuan dari pembelajaran untuk otomatisasi tata kelola kepegawaian hari ini bisa tercapai. Oke anak-anak, bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal ruang lingkup administrasi kepegawaian. Peranan pegawai negeri. Nah, pada gambar ini di sebelah sini, ini ada gambar tentang penanganan atau pengolahan dokumen. Nah, dokumen ini menunjukkan bahwa di dalam administrasi ini mencakup masalah kepegawaian. Jadi, kepegawaian itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan administrasi. Dan tampak di gambar ini menunjukkan adanya kegiatan catat mencatat, tulis menulis. Semua kegiatan kepegawaian tidak terlepas dari tatanan administrasi. Nah, ini menunjukkan bahwa kepegawaian merupakan bagian dari kegiatan administrasi. Nah, sekarang apa kaitannya dengan peranan pegawai negeri? Oke, peranan pegawai negeri, peranan dan kedudukan pegawai negeri menjadi penting dan menentukan, sebab pegawai negeri menjadi aparatur negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Semua tugas pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya, pelayanan negara, kelancaran dan kesempurnaan pembangunan bergantung pada kesempurnaan kinerja pegawai negeri. Jadi, gerak langkah dari kinerja pegawai negeri sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Nah, semuanya ini, kegiatan ini tertulis, tercatat di dalam administrasi. Ini pada gambar ini. Nah, kemudian proses administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial dan fungsi teknis. Fungsi manajerial berkaitan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengendalian. Jadi, fungsi manajerial ini juga merupakan dari kegiatan administrasi. Kita kenal dengan fungsi manajemen. Dasar fungsi manajemen yaitu POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, fungsi dasar itu sekarang diterapkan di dalam kegiatan administrasi. Salah satunya adalah fungsi diterapkan dalam fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, sekarang fungsi teknis merupakan rangkaian aktivitas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian. Jadi, fungsi manajerial
itu penekanannya pada persiapan, perencanaan, bagaimana suatu kegiatan administrasi kepegawaian itu bisa berjalan dengan baik. Dibutuhkan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan bagaimana cara pengendaliannya. Ini direncanakan, diprogramkan terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya diterapkan dalam fungsi teknis. Aktivitas pengadaannya seperti apa, pengembangan kompensasinya seperti apa, integrasinya seperti apa, pemeliharaan dan pemberhentiannya seperti apa. Jadi saling terkait antara fungsi manajerial, pemikirannya diterapkan di dalam fungsi teknis. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan fungsi teknis administrasi kepegawaian secara umum. Yang pertama, ada pengadaan. Ya, di sini ada fungsi teknis administrasi kepegawaian pada gambar ini. Nah, ini kalau diuraikan seperti ini. Fungsi teknis kepegawaian secara umum. Yang pertama adalah pengadaan, yaitu kegiatan yang merupakan fungsi pertama operasional administrasi kepegawaian. Pengadaan pegawai berkaitan dengan penentuan kebutuhan pegawai dan cara perekrutan. Nah, gambar ini menunjukkan upaya perekrutan. Ini wawancara. Jadi terkait dengan perekrutan pegawai. Ya. Nah, ini namanya pengadaan. Kemudian, fungsi teknis yang kedua adalah pengembangan, yaitu pembinaan yang harus dikembangkan agar lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam organisasi. Nah, kalau fungsi dari pengadaan sudah terselesaikan dan perekrutan sudah dijalani sehingga kebutuhan pegawai dapat terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah pengembangan. Pegawai yang sudah diterima tadi akhirnya diberikan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan yang dia miliki agar lebih baik di dalam melakukan pekerjaan pada bidangnya masing-masing. Nah, bagaimana cara pengembangannya? Cara pengembangan bisa melalui pelatihan, pembinaan, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah kompensasi. Adalah balas jasa yang memadai dan layak. Penghargaan pencapaian kepada pegawai sesuai kontribusi pegawai kepada pencapaian tujuan organisasi. Reward. Nah, kalau di swasta kita mengenal adanya bonus. Seorang pegawai yang sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, pimpinan harus memberikan reward. Nah, reward itu bisa diberikan dalam bentuk kompensasi yang berupa uang atau penghargaan yang lainnya. Nah, ini perlu sekali. Dan ini adalah fungsi teknis yang ketiga, kompensasi. Nah, gambar ini merupakan reward, diberikan gaji yang lebih. Karena keberhasilan, kesuksesan pegawai itu dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Kemudian teknis yang ketiga, pengintegrasian, yaitu usaha yang menghasilkan suatu rekonsiliasi yang layak. Rekonsiliasi adalah kecocokan atas kepentingan yang layak, atas kepentingan perorangan, masyarakat, dan organisasi. Ya, jadi hasil yang dicapai oleh pegawai tadi di dalam pelaksanaan tugasnya itu harus cocok dengan kepentingan masyarakat atau perorangan dan kepentingan organisasi. Nah, otomatis dalam hal ini sudah ditetapkan dalam perencanaan. Jadi awal dalam fungsi manajemen direncanakan. Salah satu fungsinya perencanaan tadi adalah agar di dalam pencapaian tujuan itu ada kecocokan dengan kepentingan masyarakat, perorangan ataupun organisasi. Ya. Kemudian ada pemeliharaan.
Jika telah melaksanakan fungsi pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian dengan baik, maka organisasi telah memiliki pegawai yang berkemauan dan berkemampuan di dalam bekerja. Maka pemeliharaan merupakan usaha untuk mengabadikan keadaan ini. Jadi pemeliharaan ini maksudnya adalah apabila organisasi atau perusahaan itu telah memiliki pegawai yang berdedikasi tinggi, yaitu melalui jalur perekrutmen, pengadaan, sudah didapatkan pegawai yang handal, kemudian dikembangkan kemampuannya lewat pelatihan, kemudian atas pelatihan tadi dia menerapkan hasil pelatihan di dalam pekerjaannya dan menghasilkan pekerjaan yang bagus, maka diberikan kompensasi. Setelah itu ada pengintegrasian, kecocokan dari hasil pekerjaannya itu dengan baik untuk perusahaan dan kebutuhannya saat itu, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan itu telah memiliki pegawai yang berkemampuan di dalam bekerja. Untuk itu selanjutnya tinggal bagaimana cara memelihara aset atau pegawai yang berkemampuan seperti ini. Diberikan reward, ya, diberikan jabatan lagi yang lebih tinggi karena kesuksesannya tadi, dilakukan promosi dan sebagainya. Itulah salah satu cara pemeliharaan. Oke. Nah, fungsi yang terakhir dari fungsi teknik adalah pemberhentian. Pemberhentian ini berkaitan dengan pensiun, ya. Kita fokus pada pensiun. Fungsi terakhir dari administrasi kepegawaian adalah fungsi pemberhentian. Fungsi ini berhubungan dengan pengakhiran hubungan tenaga kerja dan pengembalian orang-orang tersebut kepada masyarakat. Nah, apabila para pegawai tadi sudah masuk dalam masa pensiun dalam usia yang telah ditentukan sebagai batas akhir dari pengabdiannya pada suatu perusahaan, maka akan diberhentikan dalam istilah pensiun, dipensiunkan. Termasuk juga pemberhentian jaminan hari tua. Jadi fungsi ini berhubungan dengan pegawai yang sudah lama masa pengabdiannya. Nah, anak-anak, dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tentang analisa administrasi kepegawaian. Perhatikan pada kolom ini ada administrasi kepegawaian, ada badan usaha milik pemerintah, ada badan usaha milik swasta. Pada kolom administrasi kepegawaian ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. Nah, ini adalah merupakan fungsi teknik tadi. Jadi, untuk badan usaha milik pemerintah, bagaimana upaya pengadaan pegawainya? Bagaimana cara perekrutannya? 1, 2, 3, kami isi ini. 1, 2, 3. Ini badan usaha milik pemerintah. Kemudian badan usaha milik swasta, bagaimana cara pengadaan perekrutannya? 1, 2, 3. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah itu bagaimana? Minimal 3 yang harus kamu isikan. Demikian untuk swasta. Kemudian kompensasi yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang harus dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah untuk kompensasi. Kemudian pengintegrasian, demikian juga untuk pemeliharaan dan pemberhentiannya. Ini tugas yang harus kalian isi dan harus kalian kerjakan. Oke anak-anak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Don't forget to study. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.